Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Baik, baik. Eh, mungkin masih ada teman-teman kita yang sedang melaksanakan sholat, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita akan coba mulai eh, penyampaian dari webinar kita pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu apa yang Iya, Pak. Iya, kita Pak. Baru sampaikan pulang pada dari malam masjid. hari ini bisa menjadi eh, sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Baik, oke. Kita akan lanjutkan berbagi layarnya Bapak Ibu. Baik, eh Bapak Ibu sekalian, kita akan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah potensi dan peluang usaha. Namun sebelum itu sambil menunggu rekan-rekan kita yang masuk, kita mulai dulu acaranya. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Bapak Ibu kita diberikan rahmat, kita diberikan nikmat dan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Ini sebuah hal yang luar biasa karena segala sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang lepas dari takdir dan rencana Allah. Bapak Ibu bisa berkumpul pada malam hari ini, semuanya adalah karena ketentuan dari Allah juga. Nah, mungkin ini jawaban Bapak Ibu dari doa-doa kita bahwa ada kita yang ingin berkembali ke Baitullah atau mungkin yang pertama kali. Ada di antara kita yang ingin umroh ke Baitullah. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ingin berulang kembali ke Baitullah karena kerinduannya. Dan itu tidak sendirian, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anaknya. Atau juga Bapak Ibu yang berdoa selama ini diberikan jalan terbaik untuk menjadi eh, jalan perbaikan. Jalan perbaikan keadaan mungkin secara finansial atau mungkin mengatasi masalah-masalah yang lain di luar sana. Baik Bapak Ibu, ini mungkin salah satu jawaban dari doa-doa kita yang insya Allah pada malam hari ini akan menjadi berkah. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita menjadi umat yang terbaik dan karena risalah beliaulah kita menjadi umat yang di eh, akhir zaman yang mendapatkan keberkahannya banyak sekali. Dan semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum kita lanjut, saya mau nanya-nanya sedikit. Boleh Bapak Ibu yang mau menjawab ini atau open mic atau jawab di ini dari mana saja peserta kita pada malam hari ini, Bapak Ibu? Dari daerah mana saja? Silakan dijawab. Mungkin ada yang Ya, dari Sumatera ada ya, Pak Dari ya, Merangin, Zulkifli. Pak. Merangin, oke. Palembang. Palembang, Pak Zulkifli, Masya Allah. Ini Khabibi Rahman, Bapak Khabibi Rahman, Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, Masya Allah. Ini silaturahmi lintas pulau yang luar biasa, Bapak ya. Kita dipertemukan melalui webinar ini. Eh, Ibu Nur Halimah Putri dari Agam, wow, Sumatera Barat. Kemudian Padang, ya, Ibu Laura Padang, Sumatera Barat. Bekasi, Bapak Muhammad Diklat Samadi, Bekasi, Masya Allah. Wow, ini luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Salam kenalnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan berbicara strategi bisnis akhirat. Jadi, strategi bisnis akhirat ini apa sih sebenarnya?
apa yang menjadi apa sebenarnya bagian dari akhirat yang bisa kita bisniskan. Ya, bener nggak sih, boleh nggak sih berbisnis akhirat? Ya, kemudian Baitullah menjadi sangat dekat. Ini mungkin sudah bisa menjadi sebuah kesimpulan di awal dari judul ini. Kita akan berbicara tentang Baitullah. Kita akan berbicara tentang bisnis Baitullah. Tentunya kita bicara tentang umroh dan haji. Nah, pada malam hari ini kita spesial bicara tentang umroh. Ini adalah webinar basic dari para agent Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang eh, hadir pada malam hari ini, target dari presentasi ini adalah kepada Bapak Ibu yang belum bergabung, mungkin belum mengenal bisnis ini, kemudian Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru mengenal bisnis ini. Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana strategi bisnis umroh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya, nama saya Eko Saputra, saya manajer dari PT Bunga Mas Mega Wisata, dipercaya oleh manajemen untuk menyampaikan visi misi perusahaan, salah satunya yaitu menyiarkan panggilan Baitullah, ya, dan membentuk komunitas pelayanan tamu Allah yang kuat dan terus bertumbuh. Jadi pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan menyerukan panggilan Baitullah, dan kita berkumpul pada malam hari ini membentuk sebuah komunitas, ya, sebuah kelompok yang siap untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Dan komunitas ini adalah komunitas yang kuat Bapak Ibu dan terus bertumbuh. Artinya apa? Secara bisnis ya, komunitas ini akan menghasilkan finansial terus bertumbuh ya, kemudian bisa menghasilkan keuntungan dan bisa memfasilitasi ibadah Bapak Ibu. Baik. Berikutnya kita akan mulai yang pertama sekali Bapak Ibu. Persiapan wajib apa untuk memulai menuju Baitullah? Ya, persiapan apa yang harus kita miliki pada dasarnya sebelum kita mulai menuju Baitullah? Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita harus memantaskan diri. Ya, Bapak Ibu perlu memantaskan diri di hadapan Allah untuk menjadi tamu Allah ataupun untuk menjadi pelayan dari tamu Allah. Kemudian yang kedua, kita perlu meluruskan niat dan membenarkan ikhtiar. Jadi Bapak Ibu, niatnya perlu diluruskan dan ikhtiarnya perlu dibenarkan. Nah, malam hari ini kita kupas sedikit. Kemudian kita memiliki keran rezeki. Apa yang kita maksudkan dengan keran rezeki, yaitu daya ungkit dan daya dorong. Jadi kita memiliki sebuah penghasilan yang akan menjadi daya ungkit dan daya dorong kita untuk mempercepat menuju Baitullah sebagai persiapan kita menuju ke Baitullah. Kemudian memiliki lingkungan yang mendukung impian umroh dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada sebenarnya yang mustahil di dunia ini bagi Allah. Namun, kadang-kadang ketika kita memiliki impian yang terlihat jauh, banyak orang-orang yang meragukan impian itu. Ya, bisa jadi lingkungan sekitar kita, bisa jadi teman, bisa jadi mungkin keluarga sendiri. Makanya, Bapak Ibu perlu memiliki komunitas untuk menjaga impian Bapak Ibu. Ya, perlu komunitas yang bukan hanya menjaga dan mengingatkan, tapi perlu mendukung dan memberikan support agar impian Bapak Ibu bisa diwujudkan. Ya, impian umrohnya bisa terwujud, impian hajinya bisa terwujud. Kemudian kita mencari bisnis sebagai jalan percepatan, ya, bisnis yang oke untuk jalan percepatan. Kemudian tingkatkan kemampuan. Ya, ini kita perlu menguasai beberapa trik ya dalam strategi bisnis untuk memberikan hasil yang maksimal. Kemudian action, ya, yang terakhir action. Kita akan kupas sedikit poin per poin pada malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah kita akan berbicara tentang memantaskan diri. Ya, ikhtiar langit memantaskan diri di hadapan Allah. Jadi yang pertama kita perlu ikhtiar langitnya. Ini mungkin bagian yang tidak menjadi ranah saya pada malam hari ini. Ya, kita perlu belajar dari guru-guru kita, dari alim ulama, dari ustadz dan buya kita, bagaimana kita lebih bisa memantaskan diri di hadapan Allah. Sehingga kita bisa kirim sinyal kepada Allah bahwasanya kita perlu pertolongan Allah.
Nah, sebenarnya ini kajian-kajian yang tepat kita belajar melalui majelis-majelis ilmu dari para guru dan buya-buya kita atau ulama kita. Nah, pada malam hari ini kita mungkin akan mengupas ikhtiar duniawinya. Ikhtiar duniawinya seperti apa? Kita perlu melakukan cara yang benar, Bapak Ibu. Ya, banyak selama ini kita bermimpi, kita punya impian, kita punya keinginan bisa umroh, bukan hanya kita sendiri mungkin dengan keluarga, tapi kita melakukan dengan cara yang tidak benar. Ya, atau kita perlu percepatan bisnisnya. Pada malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana caranya. Kemudian yang kedua yang perlu kita luruskan yaitu niat Bapak Ibu dan ikhtiar yang benar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apapun itu tergantung kepada niatnya. Ya, apa yang kita capai itu luruskan dulu niatnya sehingga Allah bisa memberikan jalan terbaik untuk kita, ya. Kemudian kita perlu meluruskan ikhtiar kita supaya selaras dengan niat kita dan impian kita tadi. Baik. Selanjutnya kita lihat antara kehidupan dan dunia dan akhirat itu kira-kira perlu mana yang didahulukan, ya. Dunia atau akhirat sebenarnya Allah memerintahkan untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ketika beribadah ya anggaplah kita akan mati besok pagi. Tapi ketika kita mengejar dunia anggaplah kita akan hidup selamanya. Kira-kira seperti itu. Namun Bapak Ibu, memang perlu kita menjadikan prioritas itu adalah kepada akhirat. Karena dalam hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ya Bapak Ibu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya. Dan rezeki dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan saja. Ini ancaman kalau kita lebih berfokus kepada dunia saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah akan isi hatinya dengan kecukupan, Bapak Ibu. Ya, dan rezeki dunia mendatanginya padahal ia tidak meminta. Ya. Nah, ini adalah rahasia kehidupan di mana Allah memang lebih menyayangi orang-orang yang tentu mendahulukan akhiratnya. Bapak Ibu, baik. Memang dunia dan akhirat perlu diseimbangkan karena pada hari ini kita memang hidup di dunia. Tapi kita perlu meluruskan niat kita bahwa tujuan yang paling diutamakan itu adalah akhirat terlebih dahulu. Baik. Ini adalah fundamental Bapak Ibu ya. Miliki keran rezeki. Untuk mempercepat Bapak Ibu ya sampainya impian Bapak Ibu ke tanah suci, kita perlu memiliki keran rezeki ya sebagai daya ungkit dan daya dorong. Apa keran rezekinya? Ya salah satunya adalah umroh. Sebentar, umroh itu bukan bagian ibadahnya saja. Di bagian ibadahnya saja itu sangat bisa mendongkrak sebagai keran rezeki. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu umroh itu banyak sekali tempat-tempat mustajab yang Allah akan langsung dengarkan dan kabulkan doa Bapak Ibu. Banyak sekali kisah yang sudah kita dengar di mana orang berangkat umroh, ya, masalah ekonominya teratasi. Orang berangkat umroh, penyakitnya bisa disembuhkan. Orang berangkat umroh, masalah keluarganya diselesaikan. Ya, banyak sekali. Ya, karena memang di sana adalah banyak tempat-tempat yang mustajab. Ya, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Selain itu, Bapak Ibu, umroh juga memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan di bagian pelayanan ibadah. Nah, malam hari ini kita bicara bagian pelayanan ibadah, Bapak Ibu. Ya, kenapa umroh? Nah, kita coba lihat. Saya akan ngajak Bapak Ibu berpikir secara logika. Ya, salah satu kenapa umroh itu sangat menjadi tujuan dan prioritas adalah karena masa tunggu jemaah haji itu lama sekali, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu peluang ketika kita melihat masa tunggu itu bisa sampai puluhan tahun. Ya, orang-orang yang memiliki kerinduan, ya, tidak ada larangan juga Bapak Ibu umroh terlebih dahulu sebelum haji.
ya, karena masa tunggu haji itu sangat lama sekali. Ini yang reguler. Bagi Bapak Ibu yang memiliki rezeki ya lebih, mungkin bisa dengan haji khusus ya, haji furoda dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya sanggup seperti itu. Makanya umroh menjadi ibadah yang diimpikan, Bapak Ibu. Ya, antriannya lama, regulasi berubah. Kemudian selain itu, Bapak Ibu, seberapa besar potensinya? Nah, potensi dari apa namanya ibadah ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, kemudian juga permintaan umroh terus meningkat Bapak Ibu. Kemudian pertumbuhan jemaah konsisten. Kita akan lihatkan nanti kita akan buka faktanya nanti pertumbuhan jemaah yang konsisten, dan Indonesia termasuk pangsa pasar yang sangat besar ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, Indonesia adalah negara populasi muslim terbanyak di dunia. 200 hampir 250 juta jiwa ya. Jumlah penduduk muslim di Indonesia. Dan peningkatan permintaan umroh itu terus selalu meningkat. Nah, saya akan lihatkan fakta dari potensi pelayanan ibadah umroh. Baik, saya ambil ini dari berita online Bapak Ibu ya. Sepanjang tahun 2023, jemaah yang melaksanakan ibadah umroh itu berkisar 1.227 orang. Jemaah ya. Ini datanya dari Siskopatuh ya, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji ya. Ini tahun 2023 Bapak Ibu, datanya dari Siskopatuh 1,2 juta. Untuk tahun 2024 di bulan September saja, ini dari tribunnews.com, Kementerian Agama telah mencatat di bulan September 2024 jumlah jemaah umroh itu hampir mencapai 2 juta Bapak Ibu. Ya. 2023 itu 1,2 juta. Kemudian di 2024 bulan September aja udah hampir 2 juta. Ya, artinya kenaikannya luar biasa sekali. Desember, nah ini dari moac.id ya, ini Desember 2024 jumlah jamaah umroh domestik ya mencapai 2.900.000 ya jamaah kuartal ketiga. Ini menandai peningkatan 42,4%. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa ya. Kemudian Himpuh ya, ini dari Himpuh ya, mendeteksi juga bahwasanya 400.000 jemaah Indonesia berangkat umroh tidak terdata. Nah, tidak lewat PPIU ya, perusahaan penyelenggara ibadah umroh resmi. Tidak lewat PPIU, ternyata ada sekitar 400.000 jamaah yang tidak lewat PPIU. Masya Allah Bapak Ibu. Ini artinya apa? Banyak sekali ya, banyak sekali peserta apa namanya jemaah umroh itu yang keinginannya terus bertumbuh. Nah, kita lihat artinya, nah ini saya ajak Bapak Ibu berhitung ya. Kita coba berhitung secara sederhana. Ini ada 2.900.000 jamaah salam 1 tahun ya di tahun 2024. Data 2025 belum keluar yang terakhir Bapak Ibu ya. Kalau kita bagi 10 bulan, Bapak Ibu, 2,9 juta ini kita bagi 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena kan ada 2 bulan musim haji ya, itu tidak ada keberangkatan umroh. Kita bagi 10 bulan, itu artinya 290.623 jiwa. Ya, jemaah. Kita bagi kabupaten kota se-Indonesia, Bapak Ibu. Kabupaten kota se-Indonesia itu ada 514 kota dan kabupaten se-Indonesia. Kalau kita bagi dengan 514, maka itu ada sekitar 565 jamaah per bulan per kota kabupaten. Pertanyaan saya Bapak Ibu, 565 jamaah ini di kota Bapak Ibu, itu Bapak Ibu kelihatan nggak keberangkatannya? Ada nggak gegap gempita hebohnya keberangkatan jamaah ini yang Bapak Ibu ketahui? Kadang-kadang kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya, 565 jamaah ini mungkin ada sekitar 15 bus ya, keberangkatan 15 bus dalam 1 bulan.
Ya, apakah Bapak Ibu selama ini melihat ya rutinitas apa namanya perjalanan ibadah umroh ini? Kalau Bapak Ibu tidak lihat, itu artinya ini bisnis yang silent, ya. Bisnis yang potensinya sangat besar sekali, tapi ini bisnis yang silent, Bapak Ibu. Ya, tidak terlihat ke permukaan, ya. Ibarat kata pepatah, apa namanya? Air beriak tanda tak dalam gitu ya. Air tenang menghanyutkan. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ini adalah potensi bisnis yang besar sekali. Ya. Kemudian kita lihat, mungkin ada yang bertanya pada malam hari ini, sama nggak pertanyaan Bapak Ibu dengan saya di awal terlebih dahulu? Ini di mana letak bisnisnya? Ibadah itu kan gratis. Ibadah gratis, kita sholat, ruku, sujud, doa, ibadah, umroh, haji, itu kan sebenarnya ibadahnya gratis. Kenapa beribadah kepada Allah gratis? Terus di mana letak bisnisnya? Nah, kita perlu meluruskan persepsi ini supaya Bapak Ibu tidak ada lagi yang berasumsi bahwasanya ibadah jangan diumrohkan, jangan dibisniskan. Kita tidak membisniskan ibadah Bapak Ibu, tapi ini adalah bisnis pelayanan dan jasa. Apa yang sebenarnya menjadi eh, potensi bisnisnya di dalam pelayanan ibadah ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah di mana pemerintah mewajibkan ibadah haji dan umroh, ibadah umroh khususnya itu harus lewat dari PPIU, ya. Selain dari umroh mandiri yang baru dikeluarkan, harus lewat PPIU. Tidak boleh tidak lewat PPIU, ya. Terutama yang kita bisniskan itu adalah visanya, kemudian pesawatnya, kemudian hotelnya, ya, makannya, kemudian bus, ya, mutawif ibadah umrohnya, kemudian perlengkapan, ya, perlengkapan ada koper big dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita tidak membisniskan ibadahnya, tapi ini adalah bisnis perjalanan, ya. Kenapa harus bisnis perjalanan ibadah umroh? Nah, ini bisnis yang simple. Saya akan buka pandangan Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal bisnis umroh ini. Saya akan buka pandangan Bapak Ibu. Ini bisnis yang luar biasa, ya. Dimulai dari ini bisnis simple pertama kali. Produknya mudah dijelaskan, Bapak Ibu. Ya, produk umroh itu mudah dijelaskan. Ya, umroh itu kita sudah kenal dari kecil. Ya, dari TK kita sudah manasik, ya, manasik haji. Prosesi yang mirip dengan ibadah umroh, ya. Artinya apa? Umat ini telah mengenal ibadah umroh itu dari semasa kecil, ya. Kemudian tidak perlu lagi repot-repot memikirkan tiket pesawat, ya, hotelnya, land arrangementnya, kemudian visa, transportasi, ya, makan dan sarapan, kemudian bimbingan dan lain sebagainya. Nah, ini ibadah yang simple, ya. Umroh itu destinasinya jelas, ya. Tempatnya jelas. Tidak berubah-berubah, ya. Jadi usaha yang tidak lekang oleh waktu, bukan mengikuti tren. Bapak Ibu mungkin lihat di luar sana banyak usaha yang dikembangkan mengikuti tren, ada masanya, ketika masanya berakhir, ketika trennya habis, itu bisnisnya nggak ada lagi. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu di kota Bapak Ibu bisa melihat yang tren itu mungkin bisnis apa ya? Kopi mungkin, ya. Kalau dulu ada Escopal Milo, ya, kemudian ada juga bisnis yang pakai kontainer gitu ya. Kemudian ada juga bisnis kopi sekarang yang lagi musim, ya, pakai sepeda listrik Bapak Ibu, ya. Em, Selain modalnya besar, kadang-kadang kita perlu hati-hati bisnis ini apakah bisnis yang hanya tren semata atau dalam jangka panjang. Nah, kalau bisnis umroh Bapak Ibu, itu trennya sepanjang masa dan sepanjang zaman. Nggak ada habisnya Bapak Ibu. Ya, nggak ada berhentinya yang namanya bisnis umroh. Ya, saya sering bercanda dengan teman-teman itu kiamat kurang 2 hari pun umroh akan semakin banyak. Betul Bapak Ibu ya? Coba kalau seandainya kita tahu itu kiamatnya seminggu lagi, itu mungkin kita tidak peduli dengan harta dunia, Bapak Ibu. Ya, kita akan lepaskan semuanya, rumah dijual, mobil dijual. Yang penting kita bisa datang ke Baitullah meminta ampun di tempat-tempat mustajab, mohon ampunan Allah. Kira-kira seperti itu, karena dunia nggak ada artinya lagi.
Betul nggak? Nah, ini adalah bisnis yang nggak ada musimnya, Bapak Ibu. Nggak ada trennya. Kemudian destinasi atau tujuan tidak pernah berubah. Ya benar, kalau umroh itu kita kemana Bapak Ibu? Iya ke Makkah Al-Mukarramah, ke tempatnya ya itu-itu aja, ke Baitullah. Nggak pernah hari ini umrahnya ke Eropa, besoknya pindah ke Cina, ya depannya lagi pindah ke ke Australia, nggak ada. Bapak Ibu, destinasi atau tujuannya itu tempatnya tidak pernah berubah, artinya sangat mudah untuk dijelaskan. Ya, beda dengan bisnis traveling yang tergantung kepada tempat yang viral. Nah, hari ini tempat viralnya di sini. Nah, orang kan berbondong-bondong ke tempat itu. Ketika suatu saat berganti tempat viralnya, tempat itu sudah tidak viral lagi, ya orang-orang akan pindah, Bapak Ibu. Kemudian bisnis ini permintaan umroh yang selalu ada dan terus meningkat. Tadi udah kita kupas di depan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini bisnis yang paling menjanjikan. Kenapa? Karena tidak mengenal kelas. Bapak Ibu yang baru mengenal bisnis ini perlu kita jelaskan lagi bahwasanya tidak mengenal kelas bisnis umroh itu. Mau orangnya itu sanggup ya kelas ekonomi biasa, orang-orang yang berpenghasilan banyak, impian itu ada di hati Bapak Ibu, tidak melihat kelasnya, tidak ada kelasnya ya, tidak mengenal kata bosan ya, tidak ada batasannya juga. Orangnya berpenampilan syar'i kah, berjilbab atau tidak berjilbab kah ya, eh, usianya berapapun ya, anak-anak yang baru lahir sampai orang yang umurnya sudah lanjut itu semuanya berpotensi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan di sini, tidak ada batasannya. Ya, inilah bisnis yang paling menjanjikan. Kemudian peluang bisnisnya terdahsyat sepanjang zaman. Ini ada cerita sedikit Bapak Ibu. Ini keberangkatan umroh kita Januari 2022 begitu dibukanya setelah COVID. Ya, begitu perjalanan ibadah ditutup sewaktu COVID ya, kemudian dibuka kembali ini antusias yang luar biasa Bapak Ibu. Padahal prosesi menjalankan ibadahnya ini penuh dengan perjuangan ya. Di Indonesia kita sudah dikarantina. Kemudian kita sampai ini transit ya Jakarta karantina, Jeddah di karantina lagi, sebelum pulang di karantina sampai ke Indonesia di karantina lagi. Perjalanan ibadah yang bisa ditempuh dengan 9 hari, 12 hari ini menjadi hampir 1 bulan. Tapi kerinduan orang-orang ke tanah suci itu tidak pernah luntur Bapak Ibu. Ya, orang-orang sudah menunggu kapan dia bisa kembali ke tanah suci, kapan dia bisa umroh. Bagi yang belum pun ya, impian itu sudah tertanam dari kita kecil ya, kita ingin beribadah ke tanah suci. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa. Makanya bisnis ini adalah bisnis terdasar sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kita perlu jelaskan pola bisnisnya seperti apa. Jadi di bisnis pelayanan ibadah umroh ini, yang diutamakan itu adalah ibadahnya terlebih dahulu. Kemudian di sisi ibadah ini kita mensyiarkan, artinya kita ada dakwah. Kemudian di akhir baru kita mendapatkan niaganya. Kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan profit, kita bisa beribadah secara gratis, kita bisa punya penghasilan yang bisa untuk kehidupan, merubah masa depan, menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diutamakan Bapak Ibu itu adalah ibadahnya terlebih dahulu. Ya, jangan uangnya didahulukan. Biasanya akan berantakan ketika Bapak Ibu lebih mengedepankan uangnya. Ya, jadi ibadahnya Bapak Ibunya umroh terlebih dahulu, kemudian bisa dakwahkan ke keluarganya, kenalannya, saudara-saudaranya untuk bisa umroh juga. Ya, Bapak Ibu kembali menemani mereka. Ya, ibadah umroh menjadi tour leader. Nah, disitulah Bapak Ibu akan menikmati niaganya, profitnya, potensi penghasilan ujroh atau komisinya. Baik. Kemudian yang keempat, miliki lingkungan yang mendukung impian Bapak Ibu. Impian umrohnya itu perlu lingkungan yang mensupport. Artinya apa? Bapak Ibu perlu melihat dengan siapa Bapak Ibu berbisnis. Dengan perusahaan apa Bapak Ibu berbisnis?
dengan komunitas apa Bapak Ibu bergerak bersama-sama untuk mencapai impian itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Nah, kita akan perkenalan sedikit Bapak Ibu profil perusahaan kita. PT Bungu Mas Mega Wisata adalah sebuah perusahaan yang memiliki izin resmi penyelenggara ibadah umroh ya dari Kemenak. Jadi kita memiliki izin resmi, kemudian kita juga merupakan keanggotaan dari Ampuri, ya. Kemudian kantor pusat kita ada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan kita sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia. Yang sudah kita launching itu ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan ada di Kota Lampung, ya. Kemudian target terdekat kita akan apa namanya? Launching juga sekarang agen-agen kita sudah banyak di Jakarta. Mungkin ke depan kita akan fokuskan buka kantor cabang di Jakarta dan juga beberapa daerah seperti Pekanbaru, Medan, Aceh dan lain sebagainya, termasuk Palembang juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa harus umroh bersama Bungo Mas? Nah, ini penting ya. Apa yang didapatkan? Nah, Bungo Mas itu menjaga regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 5 pasti. Ya, ini wajib ya, seluruh travel umroh sebenarnya wajib berpatokan kepada 5 pasti ini. Yang pertama adalah pasti travelnya berizin. Ya, Alhamdulillah Bungo Mas sebuah perusahaan yang memiliki izin resmi penyelenggara ibadah umroh atau PPIU. Kemudian pasti jadwalnya, Bapak Ibu perlu tahu di Bungo Mas itu kita memastikan dulu jadwal keberangkatannya, ya. Tiket pesawatnya itu kita pesan terlebih dahulu, ya. Kita tentukan jadwal keberangkatannya. Bapak Ibu bisa lihat di apa namanya sistem Bungo Mas itu keberangkatan kita di tahun 2026 ini sudah tersusun ya. Kemudian pasti terbangnya, artinya Bungo Mas juga setelah membooking pesawatnya ya, artinya sudah dipesan terlebih dahulu. Tidak ada yang namanya tidak ada penerbangan Bapak Ibu ya. Apalagi untuk mengurus visa itu keberangkatan ya. Hotelnya ini sudah harus ditetapkan. Yang keempat itu pasti hotelnya. Pasti hotelnya karena untuk pengurusan visa juga visa baru bisa di-approve itu baru diterbitkan setelah ada approval dari pihak hotel di Tanah Suci. Jadi artinya pasti hotelnya dan juga pasti visanya. Nah, ini yang dijaga betul komitmen oleh Bungo Mas bahwa 5 pasti adalah bagian komitmen yang benar-benar dijaga oleh Bungo Mas sebagai marwah dan juga menjaga marwahnya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita tidak apa namanya tidak mau mengeluarkan paket yang belum jelas ya. Kita benar-benar mengukur kemampuan untuk memberangkatkan jemaah. Baik Bapak Ibu, jemaah umroh Bungo Mas. Nah, ini kita coba coba lihat beberapa cuplikan video singkat Bapak Ibu ya tentang perjalanan ibadah umroh Bungo Mas. Ini di tahun 2025 yang lalu. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل وأكون للخير Ini prosesi kita ya Bapak Ibu ya di nanti berangkat dari asrama haji dan ini di bandara. Berikutnya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari Muara Bungo ikut travel Bungo Mas. Jadi kalau umroh dan haji Bungo Mas solusinya. Karena apa? Semua dilayani sepenuh hati. Kita akan diantar kemanapun yang kita mau dengan ikut tur travelnya. Nanti ada mutawif yang handal, yang keren, yang hafal semua tempat di sini. Pokoknya tidak diragukan lagi. Dan tour leadernya juga gesit. Jadi kalian tidak usah ragu-ragu. Bungo Mas solusinya. وأجتاز السماء جاهزا. Baik, Bapak Ibu, ya. Kita coba lanjutkan. Kesimpulannya adalah kalau semua kriteria bisnis ini, Bapak Ibu, ya, semua kriteria bisnis ini menjadi sesuatu yang menjanjikan, ya, halal, marketnya besar, ya, kemudian hasilnya jelas, jangka panjang juga, ya, tidak musiman, ya, risiko terkendali, ya, modalnya ringan, maka Bapak Ibu perlu mengambil peluang ini segera, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu mengambil peluang ini segera, ya. eh Mindsetnya yang perlu ditekankan adalah saya bukan penonton orang lain sukses. Ya, saya mau jadi bagian dari orang-orang sukses. Ya, kemudian bersama Bungo Mas tentunya. Baik. Nah, apa saja yang didapatkan jamaah umroh Bungo Mas? Yang didapatkan oleh jamaah umroh Bungo Mas adalah yang pertama, lengkapan bisnis. Ya, Bapak Ibu mendapatkan koper besar, koper kecil, kemudian ihram atau shawl ID card, kemudian kain batik juga, ya, ada mukena, ada jilbab, ya, kemudian ada tote bag, ya, multifungsi, ada tas selempang juga, ada tas sendalnya juga Bapak Ibu, ya, buku panduan umroh, buku doa, ikat pinggang dan lain sebagainya, ya. Setelah melakukan DP, jamaah melakukan DP, ini DP 5 juta Bapak Ibu, ya. Perlengkapan akan dikirim ke alamat dari jamaah, ya. Syaratnya mudah, KTP dan kartu keluarga. Kita akan saksikan video apa yang didapatkan Apa oleh aja jamaah. perlengkapan yang didapatkan oleh jamaah umroh Bungo Mas? Oke, kita buka ya kopernya. Apa aja sih yang didapat dari Bungo Mas? Fasilitasnya. Tada! Tuh, Masya Allah. Ini kayaknya buat pasangan ya teman-teman. Yang pertama itu ada dapat buku panduan. Terus dapat buat perempuan itu dapat jilbab. Terus dapat mukena juga. Masya Allah ya. Dan gak lupa pastinya dapat batik. Dan ini kan pasangan ya, jadi dapat gambarnya juga tuh buat cewek sama cowoknya ya, buat akhwat, buat ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan itu dapat kain ihram juga. Masya Allah, bahannya bagus banget loh. Ini dapat shawl dari travelnya juga, dapat tas juga. Ini udah dapat tas salempang ya, dan kondimennya juga banyak tuh, lihat di depannya, di tengahnya juga 2. Masya Allah ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung bawa tas lagi. Terus ini buat cowok juga dapat sabuk untuk kain ihram. Masya Allah. Oh, dapat ini juga buat tas sendal. Nah, nggak perlu beli-beli lagi loh. Ya Allah, teman-teman wajib banget daftar umroh bareng Bungo Mas Travel. Masya Allah. Ditunggu ya. Apa aja perlengkapan
yang didapatkan oleh jamaah dari Bungo Mas. Itu perlengkapan Bapak Ibu ya. Ketika DP sudah dibayarkan, perlengkapannya dikirim Bapak Ibu. Baik, pelayanan seperti apa yang didapatkan oleh jemaah? Baik, yang pertama handling bandara di tanah air dan di tanah suci. Jadi Bapak Ibu, jamaah umroh Bungo Mas ini yang luar biasa ya. Jamaah umroh Bungo Mas itu tidak ada yang geret-geret koper Bapak Ibu. Ya, itu udah kita urusin semuanya ya. Jamaah itu tinggal datang ya, jaga kesehatannya, datang itu kopernya udah kita urusin ya. Langsung ada handlingnya di tanah air dan di tanah suci juga. Kemudian kopornya itu juga masuk besar dan kecil masuk bagasi. Kemudian kopornya diantar sampai ke pintu kamar ya jamaah ya di Makkah dan Madinah. Jadi itu ada bellboy ya yang memang kita apa namanya kita tugaskan ya untuk mengurusin koper Bapak Ibu sampai ke depan pintu kamarnya. Nah, begitulah pelayanan dari Bungo Mas. Jadi nggak ada yang geret-geret koper di bandara gitu Bapak Ibu ya. Itu kita perhatikan betul. Makanan selera dan lidah Indonesia. Ya, ditemani oleh tour leader, yaitu ada tim dari Bungo Mas sebagai tour leader yang menemani Bapak Ibu dan mutawif yang berpengalaman. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya kesaksian ya video kesaksian dari salah satu jamaah kita. Kemudian jarak hotelnya jalan kaki ya tergantung paket. Tapi yang jelas itu jalan kaki Bapak Ibu ya. Yang paling jauh di Hotel Bintang 3 itu ya sekitar 800 meter. Hotel Bintang 4 itu kurang lebih dari 300 sampai 500 meter dan yang untuk Hotel Bintang 5 itu ya di pelataran ya. Ini ada juga video cuplikan jamaah kita pelayanan yang didapatkan oleh jamaah kita tentang hotel. Silakan Bapak Ibu bisa Ya Besti semua, ini di jam 3.30 menit kami bersama jemaah Bungo Mas rombongan menuju Masjidil Haram. Alhamdulillah hotel kami dekat sekali di Pullman Zamzam. Hotel kami di sini jadi dekat sekali dengan pelataran masjid, 0 meter langsung masuk ke pelataran Masjidil Haram. Monggo yang mau ikut bersama kami Bungo Mas silahkan. Oke, Ya Besti. meter baik ya meter itu yang di Pullman Zamzam. Oke, baik paketnya apa aja? Ada ekonomis, ada reguler, ada eksklusif ya. Kemudian ada VIP juga. Nah, ini adalah paket kita. Harganya bervariatif. Bapak Ibu bisa lihat di website kita. Oke, bisa dilihat di website kita. Oke. Sebenarnya kalau sing mau ngerokok, ngerokok mah Oke, gak apa-apa. sebentar. Makanya sing orang ngerokok ya Kita wajar. coba mute dulu suaranya biar nggak mengganggu ya. Baik. Harga ini tidak termasuk paspor, vaksin meningitis dan polio, kemudian transportasi dari daerah menuju ke embarkasi. Tapi ini bisa berubah Bapak Ibu ya, tergantung kepada situasi, kondisi dan daerahnya masing-masing. Ada juga yang masuk ke dalam paket ya, paspornya masuk paket, ada juga ya, bervariatif Bapak Ibu. Kemudian komisi, nah kelewatan. Komisi atau ujrah itu sekitar 2 juta sampai dengan 4 juta per jamaah. Baik, Bapak Ibu, ini komisinya 2 juta sampai 4 juta per jamaah. Kita akan percepat ya. 5 Bapak Ibu yang perlu adalah mencari bisnis yang profitnya oke ya. Bisnis berorientasi dunia dan akhirat ya. Komisi dan ujrohnya besar 2 sampai 4 juta per jamaah. Jadi ini bisa menjadi income tak terbatas. Apalagi Bapak Ibu kerja sebagai membangun tim ya. Peluang besar untuk umroh gratis berkali-kali karena banyak sekali program dari Bungo Mas ya. Bapak Ibu bisa berangkat berkali-kali ya, atau dengan keluarganya. Modalnya minim ya karena tidak ada modal sebenarnya Bapak Ibu untuk menjadi agen dari Bungo Mas, nggak ada modal ya, mendaftarnya gratis, hasilnya bisa maksimal ya. Bapak Ibu perlu mengeluarkan modal untuk membranding atau memiliki atribut. Jadi ini adalah usaha terdasar sepanjang zaman Bapak Ibu ya.
Kemudian solusi umroh cepat dengan Bungomas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa cash. Bapak Ibu bisa cash ya. Kemudian bisa cicilan syariah juga. Saya perlu disclaimer, cicilan syariah ini bagi Bapak Ibu yang memang memandang ini perlu. Karena ada perbedaan pandangan mazhab fikih tentang cicilan syariah. Jadi bagi yang merasa ini cocok, silahkan. Bagi yang tidak merasa cocok, tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri dan kita tidak menyalahkan dan membenarkan pendapat manapun. Karena perbedaan adalah rahmat Allah. Ya, jadi bisa dengan cicilan juga. Ya, bagi yang memang memandang ini sebagai jalan ya. Kemudian akumulasi komisi, bisa juga dengan akumulasi komisi. Komisi Bapak Ibu rata-rata di angka Rp3.500.000 per jamaah. Bapak Ibu bisa mengajak 10 orang jamaah ya 3.500.000 dikali 10 itu totalnya sudah 35 juta. Artinya dengan komisi Bapak Ibu bisa berangkat tanpa mengeluarkan uang dari tabungannya atau dari penghasilannya. Dengan komisi Bapak Ibu bisa berangkat. Kemudian ada cara lain yaitu dengan program edukasi tour leader. Jadi Bungomas Bapak Ibu itu banyak sekali memiliki program-program terbaik. Nah, hari ini masih kita launching salah satu program terbaik kita yaitu bisa berangkat umroh dengan membawa 6 jamaah. 6 free 1 khusus untuk daerah Jakarta. Itu masih berlaku ya. Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. 6 free 1. Bapak Ibu bawa 6 jamaah. Bapak Ibu akan mendapatkan program edukasi tour leader. Maksudnya apa? Bapak Ibu akan menjadi asisten tour leader. Akan dilatih Bapak Ibu. Jadi dengan 6 orang jamaah, Bapak Ibu diberangkatkan gratis. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan edukasi sebagai seorang tour leader. Nah, sekarang ceritanya menjadi asisten tour leader terlebih dahulu. Nah, itu program yang luar biasa dari Bungomas. Sebelumnya kita juga meluncing ya program 5 free 1 untuk daerah Sumatera Barat. Nah, ini banyak sekali program-program yang terbaik yang nanti akan dikeluarkan oleh Bungomas. Makanya Bapak Ibu perlu bergabung segera menjadi agennya Bungomas. Ini tadi ya yang cicilan umroh cicilan ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang apa sih keuntungan menjadi agen dari Bungomas? Yang pertama, Bapak Ibu tergabung dalam sistem perusahaan. Kemudian mendapatkan alat bantu yang terintegrasi sistem. Jadi ada alat bantunya. Nah, yang pertama Bapak Ibu tergabung ke dalam sistem perusahaan. Ini akan menjaga posisi Bapak Ibu. Kalau bergabung di perusahaan itu Bapak Ibu tidak ada komisi-komisi yang dipotong, ya. Komisi akan langsung masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Beda kalau Bapak Ibu tidak gabung ke sistem Bungomas, maka tidak akan terdetek. Ya, makanya itu Bungomas melihat banyak sekali permasalahan di lapangan, ada agen yang komisinya dipotong, ya, dibagikan cuma 1 juta atau 500, padahal komisi sebenarnya lumayan. Nah, di Bungomas tidak ada seperti itu karena Bapak Ibu tergabung ke dalam sistem perusahaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan alat bantu yang terintegrasi sistem. Nanti kita jelaskan. Kemudian mendapatkan pelatihan dan program-program terbaik ya. Kemudian komisi atau ujroh teratur dalam sistem perusahaan ya. Ini kan kita uraikan sedikit ya. Cara memanfaatkan sistem Bungomas. Baik, Bapak Ibu. Gunakan semua alat bantu. Alat bantunya apa? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya, yaitu dashboard, website pribadi, aplikasi, grup WhatsApp ya, dan grup Telegram. Gunakan semua alat bantu ini yang diberikan oleh Bungomas di setiap sosial media ya, baik kesempatan online ataupun offline Bapak Ibu. Nah, ini saya ungkap sedikit Bapak Ibu apa yang menjadi alat bantu atau sistem kita Bungomas. Yang pertama adalah dashboard. Bapak Ibu, ada pelatihan khusus untuk agen baru tentang dashboard ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan dashboard ini? Bagaimana Bapak Ibu mengerti menambahkan nomor rekeningnya? Bagaimana Bapak Ibu bisa merubah nama jamaah? Bagaimana Bapak Ibu bisa memprint invoice dan lain sebagainya. Jadi dashboard ini ibarat sebuah kantor Bapak Ibu, sebuah rumah. Jadi Bapak Ibu sebagai agen itu diberikan dashboard secara gratis.
ya bergabung lewat www.bungomas.co.id di pencarian baik Google dan lain sebagainya. Ini free dan kita ada pelatihan khususnya Bapak Ibu. Ya, itu kemarin baru kita adakan siang. Jadi Bapak Ibu bergabung di Bungomas itu akan mendapatkan ya dashboard ini. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan website pribadi. Ini adalah senjata utama Bapak Ibu ya. Dengan website ini Bapak Ibu bisa share sebanyak mungkin di sosial media dimanapun itu atau alamat websitenya di share secara langsung juga bisa. Dan di website itu tertera nomor handphone Bapak Ibu langsung. Jadi tidak pernah salah kamar. Ya, komisinya tidak salah kamar, komisinya langsung ke Bapak Ibu. Ya, karena website ini dibuat itu atas nama Bapak Ibu atau nama yang Bapak Ibu pesan. Boleh pesan nama website yang disukai, boleh. Bapak Ibu pengen nama yang Islami atau nama yang unik atau nama yang punya sejarah, boleh pesan dengan nama itu. Nanti kita berikan website pribadi agent secara free dan gratis ya. Kalau Bapak Ibu di luar sana buka website aja itu modalnya bisa jutaan Bapak Ibu ya. Di sini gratis. Kemudian Bungomas juga punya aplikasi. Bapak Ibu bisa download sekarang sambil dengarkan webinar ini, dengarkan Zoom ini, download Bungomas ya, mobile, Bungomas mobile. Ya, itu dapat di-download di Google Play dan App Store ya bagi yang Android ataupun yang iOS ya. Tersedia. Ya, Bapak Ibu bisa download. Aplikasi ini gunanya apa? Aplikasi ini gunanya Bapak Ibu seperti brosur yang bisa Bapak Ibu sebarkan. Tapi untuk mendaftarkan terutama, mohon maaf ya. Kalau untuk disebar itu adalah website pribadi. Ya, ini seperti pancing kalau website pribadi ya. Kalau aplikasi ini gunanya adalah untuk Bapak Ibu mendaftarkan jamaah. Ya, di sana lengkap sekali. Paket-paketnya juga ada ya, bisa mendaftarkan jamaah di aplikasi dan bagian promosi juga ya. Ikuti sesi pelatihan khusus, nanti akan ada pelatihan khusus tentang ketiga alat bantu ini dan bagaimana menghubungkan alat bantu ini dengan sosial media Bapak Ibu. Gimana sih manfaatin website itu di TikTok ya, bagaimana memanfaatkan di Instagram mungkin atau di Facebook ya. Kemudian ada video-video kita di Telegram dan grup WhatsApp juga. Bungomas telah bergerak dengan modern ya, dengan sistem yang terintegrasi. Ini saya kupas sedikit, ini tampilan dari website dashboard ya, dashboard. Kemudian ini halaman dashboardnya. Di sana Bapak Ibu lihat sekilas itu ada manajemen transaksi, ada paket haji, umroh, wisata, ada transaksi khusus ya. Itu ada jamaah, keagenan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tampilan dashboard seperti ini. Ini ibarat sistem atau kantor Bapak Ibu sendiri. Jadi bergabung di Bungomas itu Bapak Ibu bisa buka kantor sendiri atau outlet sendiri. Bapak Ibu juga dapat website pribadi agent. Nah, ini contoh tampilannya. Ya, perhatikan. Itu ada di bagian kanan bawah itu ada WhatsApp ya, logo WhatsApp. Itu nomor handphonenya Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau orang pengen bertanya setelah Bapak Ibu share alamat website Bapak Ibu, orang-orang akan bertanya ke Bapak Ibu tuh langsung ke nomor kontaknya Bapak Ibu, bukan ke kantor. Ya. Kemudian berikutnya ada aplikasi juga, tadi sudah kita tampilkan. Baik ya, dapat di-download ya, downloadlah segera untuk mendaftarkan jamaah. Kita akan tampilkan ujroh atau komisi yang didapatkan oleh pejuang-pejuang Baitullah dari Bungomas. Ini adalah agen-agen kita yang konsisten, komitmen ya, bersyiar gitu, memiliki impian yang kuat. Ya, ini salah satunya. Bapak Ibu bisa lihat itu ada tampilan yang kita ambil dari dashboard ya. Ini salah satu agen kita, total komisinya kurang lebih itu tertera 151 juta. Ada komisi tertahan 42 juta. Ini maksudnya adalah komisi di mana jamaahnya belum berangkat. Karena komisi itu dicairkan H+1, H+2 ya. H+2 keberangkatan itu komisinya dicairkan. Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi agen kita yang lain. Ini masih ada lagi salah satu agen kita yang lain.
Ini total komisinya mencapai 240 juta. Juga ada komisi tertahan yang sudah dibayarkan 76, masih ada yang belum dibayarkan 164 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Belum cukup nih saya tampilkan satu lagi. Ya, ada izin kita yang lain total komisinya 251 juta. Ya, ini komisinya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Oke. Baik. Gimana caranya? Tinggal tingkatkan kemampuan dan trik jualan, Bapak Ibu. Nanti akan ada sesi pelatihan khusus ya tentang bagaimana memanfaatkan alat bantu dan meningkatkan kemampuan kita. Saya kupas sedikit yaitu yang pertama, Bapak Ibu perlu membangun personal branding. Ya, personal branding ya. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri ke orang lain? Itulah personal branding. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu membangun tim. Ya, upgrade system. Insya Allah, Bapak Ibu yang pengen membangun tim, besok malam kita adakan Zoom sekali lagi, tingkatan yang lebih, yaitu tentang membangun sistem. Insya Allah besok malam ya. Kemudian, nah, selain Bapak Ibu mendapatkan website, aplikasi, dan juga dashboard sebagai sistem, Bapak Ibu perlu membangun branding atau atribut. Ya, kenapa saya bilang wajib di sini? Kita akan masuk ke bagian yang paling sering ditolak orang-orang yang tidak siap sukses. Ya, ini menarik Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tidak pengen sukses akan menolak bagian ini. Kenapa? Bapak Ibu coba kita berpikir sejenak ya. Mendaftar agen di Bungomas itu gratis. Tapi pebisnis itu wajib punya identitas atau branding. Nah, coba kita coba Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kalau ada jamaah ya, kemudian kalau ada jamaah kemudian Bapak Ibu akan percaya siapa kira-kira? Apakah orang yang cuma bilang saya adalah agen? Atau orang yang datang dengan identitas, dengan atribut, punya legalitas, ya resmi, ya rapi, punya wibawa. Kira-kira siapa yang lebih kita percaya? Tentu orang-orang yang memang menunjukkan identitasnya atau atributnya sebagai seorang agen resmi. Nah, maka kita melihat leader-leader kita, agen-agen kita yang berhasil dengan komisi dan ujrah besar tadi, itu adalah orang-orang yang telah berhasil membangun branding dirinya, ya. Diawali dengan memiliki atribut, Bapak Ibu. Jadi atribut ini adalah harga mati yang sebenarnya wajib Bapak Ibu miliki. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, untuk mendaftar agen itu gratis, tapi memiliki atribut itu wajib. Ini gunanya untuk Bapak Ibu, bukan untuk perusahaan ya. Di bisnis pelayanan ibadah, kepercayaan adalah segala-galanya Bapak Ibu. Ya. Identitas dan atribut agen, apa sih yang didapatkan? Apa sih identitas dan atribut itu? Yang pertama ada rompi. Kemudian ada MOU ya, ada perjanjian. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan ID card. Ya, udah 3. Kemudian yang keempat mendapatkan shawl yang eksklusif ya, rompinya juga eksklusif, bagus sekali Bapak Ibu ya, shawlnya juga bisa menjadi sejadah ya. Kemudian Bapak Ibu dapat surat penunjukan agen, kemudian Bapak Ibu dapat sertifikat ya untuk mendirikan outlet atau kantor ya, outlet Bungomas ya, kira-kira seperti itu. Ini salah satu agen kita yang sudah branding ya Pak Basri ya. Ini bisa mendirikan outlet ya, dapat sertifikat resmi dari Bungomas. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan banner yang bisa dipajang Bapak Ibu ya. Ini salah satu agen kita juga, Kakak Raisa Mundauno ya. Kemudian ini juga namanya spanduk ukuran 3x1 ya, bisa Bapak Ibu pajang. Ya, ini bisa Bapak Ibu pajang di space di kantornya mungkin, atau di rumahnya, atau di tempat usahanya, atau dimanapun ya. Yang ada space-nya bisa Bapak Ibu pajang supaya benar-benar terlihat Bapak Ibu adalah orang yang berkomitmen dan konsisten ya. Kemudian Bapak Ibu bisa buka outlet ya atau kantor resmi Bungomas dengan branding ini. Dari sebanyak ini yang Bapak Ibu dapatkan ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya, hampir 10 ya. Yang Bapak Ibu dapatkan ini gunanya untuk Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu perlu menjadi agen branding. Berapa biaya untuk investasi untuk agen branding ini atau atribut ini? Itu nilainya Rp740.000. Bapak Ibu mendapatkan semua dari atribut itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah bagian penting Bapak Ibu untuk memunculkan identitas dan kepercayaan jemaah. Ya, bukan untuk perusahaan. Ya, ini kalau kita berhitung semua uang ini akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Ya, rompinya, bannernya, spanduk dan lain sebagainya. Ya, pembelian bisa Bapak Ibu lakukan lewat website Bungomas ya, www.bungomas.co.id. Nanti lihat di sana tanpa login itu ada di land arrangement ya. Kemudian transfer langsung ke rekening perusahaan PT Bungomas Mega Wisata. Ya, kita tidak ke rekening pribadi. Ingat Bapak Ibu, ke rekening perusahaan ya. Kemudian nanti kirim bukti transfernya ke WA admin ya. Ini nomornya Mbak Roza ya. Bisa di screenshot halaman ini, Bapak Ibu bisa catat juga nomor dari admin ya. Penting sekali Bapak Ibu memutuskan untuk segera memiliki identitas atau atribut. Ya, kami tidak akan ragu menekankan Bapak Ibu untuk menjadi pebisnis yang serius, Bapak Ibu ya. Sekali lagi komitmen ya, atribut ini bukan untuk perusahaan, uangnya bukan untuk perusahaan tapi dikembalikan ke Bapak Ibu. Karena kami melihat orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memang membangun identitas dirinya dengan cara yang benar. Nah, kemudian juga ketika Bapak Ibu sudah memiliki identitas atau Bapak Ibu menjadi agen yang full branding ya dengan 740.000 ini, Bapak Ibu akan mendapatkan akun yang bisa di-upgrade ke akun leader ya. Kalau yang belum atribut, belum punya identitas resmi atau full branding, maka Bapak Ibu tetap berhak untuk menjadi seorang agent. Tapi akunnya belum bisa di-upgrade menjadi leader. Kira-kira seperti itu ya. Besok kita akan bahas tentang bagian dari menjadi leader. Ya, ini nomor rekening perusahaan PT Bungomas Mega Wisata selain Bank BSI yang tadi ada BNI dan Mandiri. Bapak Ibu bisa screenshot juga layar ini. Selanjutnya, jadi ibarat dua tangan Bapak Ibu mendapatkan bagian free-nya, apa itu? Sistem Bungomas. Bapak Ibu gratis itu. Ada dashboard, ada website, ada aplikasi, semuanya gratis. Free. Ketika Bapak Ibu menjadi agen, kita bagikan. Ya, ini alat bantu yang luar biasa yang terintegrasi dengan sistem. Tapi tanpa agen full branding ya, tanpa identitas dan atribut, Bapak Ibu belum seimbang. Ya, ibarat dua tangan kiri dan kanan, maka Bapak Ibu juga perlu membranding dirinya. Ya, Bapak Ibu perlu membranding dirinya agar menimbulkan kepercayaan dan Bapak Ibu benar-benar menjadi agen yang komitmen. Bapak Ibu, ini kami tampilkan bagaimana cara mengembangkan bisnis ini nanti akan diajarkan oleh staf kita Bungomas ya, trainer-trainer kita di Bungomas tentang bagaimana memanfaatkan sosial media. Ada sesi pelatihan khusus ya, akan diinformasikan di grup tempat Bapak Ibu mendapatkan undangan Zoom pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah siap kira-kira ya mendatangi Baitullah secara gratis atau berkali-kali? Atau sudah siap dicalonkan menjadi seorang leader, atau Bapak Ibu sudah siap rekeningnya diisi dengan ujroh Bungomas, ya, maka Bapak Ibu perlu melakukan satu langkah kecil ya, bagian terakhir dari sesi kita yaitu action. Bismillah Bapak Ibu. Mari mulai bisnis umroh ini dengan hati yang terpanggil ya. Saat Bapak Ibu membantu orang lain menuju Baitullah, sesungguhnya kita sedang menyiapkan jalan kembali untuk diri kita sendiri. Ya, semoga langkah kecil Bapak Ibu hari ini menjadi pembuka pintu yang besar untuk Bapak Ibu, untuk keluarganya, ya, juga untuk orang-orang di luar sana, keluarga, teman dan saudara Bapak Ibu. Ya, perlu Bapak Ibu segera memutuskan. Bagi yang belum, ya, putuskan segera untuk menjadi agen ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi agen perlu memutuskan segera untuk mengambil atribut dan identitas resmi supaya Bapak Ibu serius dan berpotensi menjadi seorang leader juga. Baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, kalau kita masih menunggu waktu yang tepat, maka orang lain sedang bergerak membangun tim.
ya, dan mengambil posisi yang seharusnya menjadi milik Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kesempatan tidak menunggu orang yang lambat. Kesempatan itu mungkin datang berulang Bapak Ibu ya. Sekali datang, dua kali datang, tapi kesempatan itu sebenarnya tidak menunggu orang yang lambat. Tapi yang bergerak cepatlah yang akan menjadi seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu kita action segera daftarkan diri sebagai agen baru bagi yang belum. Kemudian segera Bapak Ibu memastikan diri untuk menjadi agen yang sudah full branding. Baik, demikian presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bismillah, bisnis ini membuat kita lebih dekat kepada Allah ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya melihat di kolom komentar di kolom ini. Ya Bapak Ibu bisa hubungi pengundangnya ya atau admin grup tempat Bapak Ibu mendapatkan undangan ini. Ini ada nomor kantor kita, nomor admin pusat kita yang bisa Bapak Ibu screenshot atau catat ya. 0811 749 636 ya. Ini bisa Bapak Ibu catat nomornya ya. Ada apapun nanti Bapak bisa tanya. Baik. Kita akan coba lihat sekilas ini ada. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Namun ya sambil Bapak Ibu bertanya atau menunggu Bapak Ibu bertanya, ini saya akan coba baca informasi yang ada di kolom apa namanya? Komentar ya. Oke, suara ada. Oke. Baik. Silakan jika ada yang bertanya. Oh, ini ada ya. Dari mohon maaf ya. Ini namanya iPhone di sini ya. Saya panggilnya kakak iPhone ya. Mohon maaf. Ini kakak iPhone bertanya, mohon maaf ya. Saya nggak lihat namanya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya pertanyaannya adalah, apakah kita beli atribut 740.000? Apakah dashboard, website, dan aplikasi kita bayar lagi? Enggak. Enggak Bapak Ibu. Enggak ya. Itu gratis. Tadi udah saya jelaskan. Berapa saya bayar per tahun untuk domain websitenya? Free, nggak ada maintenance ya, sewa domain. Ini kakak Bapak Ibu ini ngerti sekali nih ya tentang bisnis ya. Jadi memang kita di website itu kita bayar domainnya, sewa domainnya gitu ya. Ini enggak, ini kita free. Apakah nama websitenya bisa sesuai permintaan? Bisa Bapak Ibu sesuai dengan permintaan apa aja. Ya, mungkin jangan iPhone umroh ya namanya ya, diganti. Mohon maaf ya. Kemudian apakah komunitas ini dikelola oleh orang di luar Bungo Mas? Enggak Bapak Ibu ya. Jadi komunitas kita dikelola oleh tim Bungo Mas langsung ya. Saya ada di grup seleksi calon leader. Apakah kalau saya jadi agen terdaftar sebagai leader? Ya. Kalau mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu daftar sebagai agen bisa mengikuti program seleksi calon leader itu dengan branding atau dengan atribut ya. Kita buka kesempatannya bagi yang sudah memiliki atribut. Ya bagi yang belum ya itu masih tetap kita berikan kesempatan untuk menjadi agen ya, tapi kita akan berikan kesempatan kepada yang serius. Kami melihat Bapak Ibu branding ya itu serius, maka kami juga akan memberikan perhatian yang lebih ya secara serius juga membantu Bapak Ibu menjadi leader. Jika saya bangun tim dan tim saya dapat jemaah, apakah saya dapat ujrohnya? Iya Ibu Amel ya. Jika membangun tim ya, yang pasti Bapak Ibu di sini tentu perlu menjadi agen yang memiliki atribut dulu ya, branding dulu, ikuti program leader, bisa bangun tim. Nah, kemudian ketika timnya dapat jamaah, maka Bapak Ibu dapat ujrohnya. Bagian ini Ibu Amel, mungkin ibu-ibu yang lain, bapak-bapak juga bertanya mirip dengan ini. Bagian yang ini akan kita jelaskan besok malam ya, insya Allah ya. Bagian dari yang ini ya, ujroh bagian tim ini. Besok malam insya Allah kita jelaskan. Bagaimana sistem manasiknya jika kita di luar daerah? Bapak Ibu, manasik itu ada beberapa jalur. Yang pertama, manasik yang memang timnya berkumpul di satu daerah. Contoh, itu di Kota Padang kita akan melakukan manasik di asrama haji sebelum keberangkatan. Namun
Bapak Ibu yang terpencar di luar daerah, insya Allah ke depan kita akan buka keberangkatan di beberapa kota sekaligus. Mungkin kita akan buka sekaligus di kota Lampung, Palembang, eh, Pekanbaru, ya Padang sudah pasti, Aceh dan Medan. Kita akan buka sekaligus insya Allah. Mungkin di Jakarta juga, ya Jakarta, Surabaya dan beberapa kota sekaligus. Nah itu keberangkatannya, Bapak Ibu, ketika terpencar itu manasiknya nanti bisa di Jeddah. Ketika sampai bisa dilakukan manasik di sana. Atau yang ketiga, itu bisa manasik online. Ya, bisa manasik online. Jadi ada beberapa opsi untuk manasik ini, Pak Subianto. Ya. Kemudian agen lama apakah harus daftar lagi? Agen lama tidak harus daftar lagi. Namun agen lama yang belum memiliki atribut, ya Ibu Damiati, perlu menjadi agen yang berkomitmen tentunya. Ya, perlu menjadi agen yang juga memiliki atribut. Ya, kalau daftar jadi tentu tidak perlu. Ya, baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain silahkan. Ya. Bung Omas akan terus melakukan informasi presentasi ini. Ada beberapa sesi, ada sesi agent basic, ya salah satunya malam hari ini Bapak Ibu. Kemudian besok malam insya Allah itu adalah bagi yang memang tertarik menjadi leader. Ya, pada malam hari ini peserta kita cukup banyak, tadi mencapai 40-an ya. Sekarang mungkin karena udah malam ya. Ada khusus leader itu besok malam insya Allah. Kemudian ada juga presentasi teknis. Ya, teknis itu ada beberapa pelatihan juga tentang website, ada tentang dashboard, ada tentang aplikasi. Kemudian juga pelatihan tentang cicilan umroh. Ya, kerjasama dengan Amitra. Jadi Bapak Ibu pantau terus di grupnya informasi-informasi tentang pelatihan ini. Dan satu hal saya pesankan ke Bapak Ibu yang sedang membangun tim, pelatihan-pelatihan ini itu berguna untuk Bapak Ibu membangun tim. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa mengajak timnya untuk bergabung dalam sesi-sesi presentasi ini supaya bisa tersampaikan penjelasan dengan tuntas. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang menjelaskan agak sepotong-sepotong, tapi ketika diajak ya sudah tersampaikan. Bapak Ibu tidak perlu mengulang dan capek-capek lagi menjelaskan. Itulah gunanya sesi presentasi ini. Jadi manfaatkan setiap sesi ini 1 jam ya. Ini udah 1 jam kita bicara ya, 1 jam 15 menit. Manfaatkan 1 jam sesi pelatihan ini ya untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan timnya atau mungkin mengulang kembali informasi yang Bapak Ibu kurang paham. Ya. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang dipertanyakan, kita masih buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada, silakan. Oke, ada suaranya. Oh ya, ini yang tadi ya. Ada suaranya. Baik. Baik. Oke, Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau dipertanyakan tentang sesi pelatihan kita, sesi presentasi kita pada malam hari ini? Saya pengen ujrohnya aja. Wow, luar biasa ini. Mas Purwoko Tanah-Garo. Wah, Mas Purwoko Tanah-Garo. Pengen ujrohnya. Silakan, Mas. Ya, ini sepertinya Mas Purwoko udah menjadi agent ya. Luar biasa. Dan mungkin namanya tampil tadi ya di slide Komisi Ujroh ya Mas Purwoko ya. Masya Allah, tabarakallah Mas Purwoko telah menjadi inspirasi bagi tim-tim kita dan ujrohnya selalu saya pinjam untuk saya tampilkan ya di slide presentasi. Ini ternyata dalam sesi kita pada malam hari ini ada salah satu agen kita yang Masya Allah, ini Mas setahun berangkat berapa kali ya Mas ya? 8 kali ya. Ini tahun besok, bulan depan katanya mau berangkat lagi. Itu komisi Mas Purwoko tadi saya tampilkan ya. Yang 151 juta kalau nggak salah itu. Oke, baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu pertanyaan silakan jika ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak, Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya. Saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti.
Pesan saya adalah yang pertama, Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan ambil keputusan sesegera mungkin menjadi agen. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang sudah menjadi agen, fokuskan bangun branding. Nah, Mas Purwoko ini adalah salah satu agen kita yang berhasil membangun branding, ya. Jadi kalau di tempat tinggal beliau, kalau orang nanya tentang umroh, itu ingatnya pasti Mas Purwoko, begitu ya. Kemudian juga yang ketiga, saya pesankan ke Bapak Ibu, manfaatkan sesi training yang selalu diadakan oleh Bungo Mas. Manfaatkan Bapak Ibu. Untuk diri Bapak Ibu mengulang-ulang informasi dan lebih paham, dan untuk membangun tim. Ya, jadi kadang-kadang kita ikut sesi pelatihan itu jangan datang sendiri Bapak Ibu, ya. Jangan hadir sendiri di sesi Zoom, ya. Sesi Zoom yang Bapak Ibu dapatkan, sebarkan undangannya ke saudara, teman, keluarga yang memang ingin diajak, apakah itu umroh atau mungkin menjadi bagian dari tim. Baik, ini masih ada pertanyaan dari Bu Amel ya. Jika dapat jamaah, mendaftarkannya lewat aplikasi langsung, benar ya. Kebetulan saya baru daftar jadi agent tapi belum beli paket branding. Insya Allah secepatnya beli paket branding. Amin. Bu Amel, amin. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya. eh Silahkan nanti. Bu Amel baru mendaftar jadi agent, nanti mungkin bisa kontak ya. Ini apakah daftarnya lewat dashboard atau di aplikasi atau gimana? Silakan nanti hubungi nomor dari admin ya, nomor dari Mbak Roza. Ini di kolom chat masih ada di atasnya Bu Amel. 0811 7463 49636 ya. Kita tunggu penjelasan dari Amitra besok malam. Oh iya, besok malam kita belum menjelaskan tentang Amitra. Ibu Damiati ya, Amitra mungkin sesi siang ya insya Allah ya. Ya, besok malam lebih kepada leader basic yang ingin membangun tim. Baik. Ya, nanti Ibu Amel bisa informasi dengan Kak Roza, dengan Mbak Roza di nomor 0811 749 636 tentang prosesi sudah menjadi agent. Nanti akan dipandu, insya Allah, secara serius dari tim Bungo Mas. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, saya rasa cukup. Saya udah berbicara sekitar 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit ya. Karena kita mulai 1 jam 15 menit, karena kita mulai tadi jam 8 lewat, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesertaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan, itu murni karena diri sendiri Bapak Ibu ya. Baik, ke depan kita akan terus bersama membangun bisnisnya insya Allah Bapak Ibu dengan cara yang benar, kemudian dengan tim yang tepat juga. Baik. Kita tutup presentasi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ya, Mbak Elisa.